Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Robiatul Alvina Adawiyah, NIM 2019 33048, mahasiswa dari Universitas Muria Kudus. Hai teman-teman. Teman-teman semua pastinya sudah tahu kan kalau Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman. Salah satunya yaitu batik. Batik merupakan salah satu ciri khas pakaian penduduk Indonesia yang sudah dikenal di seluruh mancanegara. Nah, batik sendiri di Indonesia memiliki berbagai macam jenis. Di sini saya akan membuat usaha batik, yaitu batik ikat dengan nama batik ikat bakat Vina. Mengapa diberi nama bakat Vina? Bakat itu singkatan dari batik ikat dan Vina sendiri itu saya sebagai ownernya. Nah, di sini perpaduan antara hasil pertanian penduduk setempat seperti kacang hijau, jagung, kacang panjang, kacang tanah itu dapat dibuat sebagai bahan untuk membuat batik ikat tersebut. Dengan memanfaatkan hasil pertanian, maka kita dapat menghasilkan sebuah produk batik terbaru dengan inovasi terbaru sehingga dapat menghasilkan suatu peluang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan tersendiri. Nah, pembuatan batik dengan menggunakan biji-bijian ini dapat menghasilkan sebuah motif-motif yang berbeda-beda. Tentunya setiap motif tersebut memiliki keunikan tersendiri. Berikut ini beberapa motif dari batik ikat bakat Vina. Yuk ikutin saya melihat proses pembuatan batik ikat bakat Vina dan juga pembuatan kaos batik ikat. Nah, berikut proses pembuatan kaos batik ikat. Yang pertama, lipat ujung kaos bagian kiri, kemudian gulung searah hingga membentuk lingkaran. Nah, langkah selanjutnya yaitu ikat pada bagian sisi samping kanan kiri dan juga atas bawahnya menggunakan karet pentil. Sekarang setelah diikat, kemudian siapkan pewarna dan berikan 1 sendok garam, masukkan ke dalam gelas dan tuangkan air mendidih ke dalam gelas yang sudah berisi pewarna dan juga garam. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dan garam dan pewarna berlarut. Setelah itu, ambil sedikit demi sedikit dan masukkan ke dalam kaos yang sudah diikat tadi di atas baskom. Lakukan hingga pewarna habis dan seluruh bagian kaos tercampur rata dengan pewarna. Setelah semua pewarna habis dan kaos sudah tercampur rata dengan pewarna, maka selanjutnya masukkan kaos tersebut ke dalam plastik kemasan. Tunggu hingga 2 jam agar hasilnya maksimal. Nah, setelah 2 jam, keluarkan kaos dari dalam plastik kemasan. Kemudian copot satu persatu karet dari kaos. Nah, setelah itu bisa dilihat hasilnya. Kemudian selanjutnya jemur kaosnya. Setelah dijemur dan kering, jangan lupa setrika. Kemudian pasang label pada kaos tersebut.
Gimana hasilnya, bagus kan? Sekarang kita lanjutkan proses pembuatan batik ikat bakat Vina dengan bahan yang pertama jagung, ada kelereng, kacang hijau, dan juga kacang panjang. Dan alat yang diperlukan ada gunting, pensil, karet pentil, dan yang terutama yaitu kain berwarna putih polos. Kemudian ada berbagai macam warna dari pewarna kain. Langkah pertama, ikat biji-bijian tadi sesuai dengan pola yang sudah dibuat di atas kain. Pastikan semua pola di atas kain tersebut sudah diikat menggunakan biji-bijian. Kain yang sudah diikat tadi kemudian direndam di air dingin. Setelah direndam, masukkan kain tadi ke dalam baskom yang sudah mendidih yang sudah dicampurkan dengan pewarna. Setelah direbus, kemudian angkat, lalu masukkan ke dalam plastik kemasan dan tunggu hingga 2 jam. Setelah 2 jam kemudian keluarkan kain dari dalam plastik kemasan dan lepaskan ikatan-ikatan dari motif pada kain tersebut. Dan jangan lupa dijemur di bawah sinar matahari. Nah, gimana motif-motifnya? Cantik-cantik sekali kan? Setelah dijemur, jangan lupa disetrika agar kain terlihat rapi untuk dijual. Setelah disetrika, jangan lupa berikan label pada kain yang sudah siap dijual. Dan sekarang kain sudah siap diperjualbelikan. Nah, itu tadi proses pembuatan batik ikat bakat Vina ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.